Polisi gelar olah TKP lanjutan robohnya tembok pembatas SPBU yang menewaskan satu keluarga di Tebet, Jakarta Selatan. Tiga nelayan ditemukan terombang-ambing di tengah laut setelah perahu yang mereka naiki terbalik karena dihantam ombak tinggi. Gimik Gibran saat debat Cawapres tuai sorotan hingga menuai sentimen negatif di media sosial. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyus Sore bersama saya Anisya Adasuki. Kita awali Anyus Sore hari ini dengan informasi tiga nelayan ditemukan terombang-ambing di tengah laut setelah perahu yang mereka naiki terbalik karena dihantam ombak tinggi. Ketiganya berhasil diselamatkan awak kapal lain, sementara tim SAR gabungan masih berupaya mencari satu nelayan lagi bernama Deden. Ketiga nelayan bernama Hasdur, Dery, dan Sulaiman terombang-ambing di lautan setelah perahu yang mereka gunakan untuk mencari ikan terbalik dihantam ombak tinggi. Mereka terapung menggunakan batang kayu dan pelampung di tengah perairan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka ditemukan awak kapal MV Marta Baruna yang sedang berlayar melewati perairan tersebut. Proses evakuasi terhadap tiga orang nelayan ini berlangsung dramatis. Mereka bertujuan untuk ke Lampung dan kebetulan gitu. Ya, secara kebetulan, dan saat ini tiga korban yang selamat itu sedang perjalanan menuju Lampung. Usai dievakuasi, ketiganya dibawa pihak keluarga ke Lampung. Sementara satu nelayan lainnya yang bernama Deden hingga kini masih dalam tahap pencarian oleh tim SAR gabungan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tim Puslap 4 kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi tembok SPBU yang roboh hingga menewaskan 3 orang. Dari hasil olah TKP, petugas membawa material bangunan untuk diuji laboratorium guna mengetahui terkait konstruksi tembok. Petugas Puslap 4 Mabes Polri bersama petugas Polsek Sektor Tebet, Jakarta Selatan kembali menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan tembok roboh yang menewaskan 3 orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Tebet Barat Dalam 2, Jakarta. Puslap 4 juga mengukur ketebalan besi pada tiang cor tembok. Dari hasil olah TKP, petugas membawa material bangunan tembok untuk nantinya dilakukan uji laboratorium guna mengetahui terkait konstruksi tembok yang merenggut nyawa satu keluarga. Sementara proses penyelidikan telah dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. Pemirsa, selama debat calon wakil presiden yang kedua kalinya diselenggarakan, lagi-lagi Gibran Rakabuming Raka menggunakan taktik menyerang. Bahkan Gibran tak segan menggunakan gimmick dalam menyerang dua pasangan lain. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Serangkaian gimmick terus dilancarkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka selama debat calon wakil presiden yang digelar Minggu 21 Januari 2024. Bahkan Gibran tak segan menanggapi jawaban calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD soal greenflation atau inflasi hijau dengan gimmick. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu.
Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Tidak hanya gimmick, dalam debat kemarin, Gibran juga kerap menyerang dengan singkatan. Ketika diminta menjelaskan, Gibran kembali menyerang Mahfud MD dengan sebutan profesor. Mahfud pun menanggapi dengan santai serangan Gibran. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Serangan juga diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tentang catatan. Muhaimin langsung membalas serangan Gibran. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Gibran Rakabuming Raka dikenal kerap tampil menyerang selama debat calon wakil presiden. Meski kerap menyerang, namun substansi jawaban calon wakil presiden nomor urut 2 kerap menjadi pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu perbincangan netizen di media sosial mengenai debat Cawapres menjadi trending topik. Warganet mengkritik beberapa gimmick yang ditunjukkan Gibran Rakabuming Raka. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, masuk menjadi trending topik di media sosial X. Sayangnya mayoritas komentar justru menyesalkan apa yang diperlihatkan Gibran dalam debat semalam. Selain hashtag debat Cawapres, top trend yang ramai dibahas mengkritik penampilan Gibran. Mulai dari kata bocah, bocil, Mahkamah Konstitusi, hilirisasi, hingga kalimat yang bener aja, yang mengerucut pada keheranan Cawapres Mahfud MD dengan pertanyaan yang diajukan Gibran. Komedian Ari Kriting ikut berkomentar. Ia mengapresiasi sikap kesabaran Mahfud MD, tetap menghormati anak muda yang dianggap tidak menghormatinya. Berbeda lagi dengan sutradara Ernest Prakasa. Ia menyesalkan sikap arogan dan mempertanyakan seolah negara milik ayahnya. Akun X milik Profesor Zubairi menuliskan berdebat sengit itu boleh, tapi tidak merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh tidak sopan. Masih banyak komentar-komentar lain di media sosial yang mengkritik penampilan Gibran Rakabuming Raka usai debat Cawapres keempat semalam. Mulai dari dianggap kosong hingga minta biarkan pengalaman yang membentuk diri untuk memunculkan potensi. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial X saat debat Cawapres malam tadi. Menurut hasil analisis drone emprit, nama Gibran paling banyak dikritik warganet karena dianggap bersikap konyol dan kurang beradab. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter saat debat keempat Pilpres 2024 Minggu malam. Hasil analisis drone imprint terhadap kicauan warganet di Twitter pada Minggu pukul 7 hingga 10 malam menunjukkan Gibran paling banyak disebut warganet. 60% pembicaraan warganet terhadap Gibran berisi kritik bernada negatif, sementara Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar justru paling banyak mendapat sentimen positif. Menurut pendiri drone imprint, Ismail Fahmi, hal ini kurang menguntungkan bagi Gibran Rakabuming Raka. Mayoritas warganet menyayangkan sikap Gibran saat debat. Gibran dinilai kurang memiliki adab dan kerap bersikap konyol. Tim Liputan iNews melaporkan.
Usai debat kedua calon wakil presiden 2024, Mahfud MD mendapatkan suara terbanyak dalam polling terkait cawapres yang menjawab pertanyaan paling tepat dalam debat semalam. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD unggul dengan nilai kepuasan sebesar 78,9%. Penampilan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD paling memuaskan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di JCC Senayan, Jakarta Minggu malam. Dalam survei Litbang Kompas, Mahfud unggul dari kedua rivalnya, Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud mendapatkan nilai kepuasan tertinggi dan berada pada nilai 78,9%. Disusul Gibran dengan tingkat kepuasan 68%. Sementara Muhaimin Iskandar berada di peringkat terakhir dengan tingkat kepuasan 61,2%. Hanya 20,4% yang menilai penampilan Mahfud tidak memuaskan, sedangkan Gibran mendapatkan nilai ketidakpuasan 30,6% dan Muhaimin Iskandar sebesar 38,1%. Penilaian kepuasan terhadap kandidat setidaknya dinilai dari 3 aspek, yakni menjawab pertanyaan secara lancar dan jelas. Mahfud memperoleh nilai 7,4, sedangkan Gibran mendapatkan nilai 7,1 dan Muhaimin Iskandar meraih nilai 6,9. Pada kemampuan menjawab dan menguasai permasalahan, Mahfud meraih nilai tertinggi 7,4, Gibran memperoleh nilai 7 dan Muhaimin Iskandar 6,9. Sementara pada aspek penampilan kandidat di atas panggung, Mahfud MD tetap unggul dengan nilai 7,7. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 7,6 dan Gibran berada di posisi terendah dengan nilai 7,3. Selain itu, Mahfud juga unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Mahfud MD dianggap sebagai cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 54%. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 22%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini dipersembahkan oleh Pemirsa, debat keempat pemilu 2024 yang diikuti calon wakil presiden menuai ragam reaksi dari elit hingga publik. Debat yang semestinya menjadi panggung adu gagasan diwarnai celetukan recehan. Debat keempat pemilu 2024 yang diikuti calon wakil presiden menuai ragam reaksi dari elit hingga publik. Bertumpuk masalah lingkungan yang darurat penanganan dan penyelesaian, dinilai publik tertutupi gimmick dan drama definisi berbagai istilah asing yang kembali dimunculkan oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Pertanyaan Gibran terkait cara mengatasi inflasi hijau dijawab Mahfud dengan ekonomi sirkuler. Di momen inilah Gibran menunjukkan sikap yang dinilai publik tak santun dan tidak mengedepankan adab. Karena Gibran menyebut Mahfud tak paham konteks pertanyaan yang diberikannya.
Merespons pernyataan Gibran, Mahfud MD menyebut enggan menjawab karena menilai jawaban Gibran ngawur dan recehan. Silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Mahfud kemudian menanyakan Gibran terkait impor komoditas pangan yang masih dilakukan oleh Presiden Jokowi hingga saat ini. Padahal pada debat Capres Pemilu 2019, Jokowi berjanji berhenti mengimpor komoditas pangan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan mengimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Tadi ketika Debat Cawapres pada Minggu malam masih menyisakan ragam tanda tanya dan keresahan atas komitmen penanganan bertumpuk masalah lingkungan. Sudahkah para Capres-Cawapres menunjukkan argumen yang bertaji dan solusi yang tepat sasaran untuk masalah lingkungan? Tim Liputan iNews melaporkan. Masih ada satu debat terakhir yang Dan untuk membahas mengenai keresahan masyarakat terkait debat Cawapres semalam telah bergabung bersama kami di studio juru bicara TPN Ganjar Mahfud Michael Sianipar dan melalui sambungan Zoom juru bicara TKN Prabowo Gibran Viva Yoga Mauladi dan juru bicara Timnas Amin Ismail Bahtiar. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Michael terlebih dahulu. Mas pasti menonton debat semalam. Oh iya, menurut pasti. Anda itu perang substansi atau perang gimmick? Ya ini kan kita sayangkan ya, padahal sudah ada teguran dari Presiden juga berharap agar debat-debat itu bisa lebih substantif. Dan kalau kita lihat tadi kan dari kualitas pertanyaannya, Prof Mahfud menyampaikan pertanyaan-pertanyaan substantif. Bahkan pada saat ada kesempatan untuk menyerang dan menjebak, Prof Mahfud bilang apa? Dengan lantang dan tegas tadi, bahwa beliau tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk sengaja menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan receh. Jadi bagi kita mau mengarahkan kembali ke substansi. Tapi sayang sekali ada cawapres yang menurut saya tidak mencerminkan etika yang baik sebagai seorang calon pemimpin. Bahkan terkesan merendahkan dan ya menurut saya jadi soal pintar juga begitu dengan istilah-istilah yang saya pun waktu dengar istilah disampaikan itu agak bingung. Ini green fashion, green apa, nggak jelas gitu. Dan saya yakin bukan cuma saya doang yang agak bingung dan ini istilah apalagi sih gitu. Karena bagi kami ya harusnya momen debat itu adalah momen di mana gagasan-gagasan disampaikan, kita bicara substansi, ada perdebatan. Bukan dengan kita adu pakai istilah yang ke Inggris-Inggrisan, ke barat-baratan untuk menjebak lawan bicara. Menurut saya sudah saatnya kita ini naik kelas. Kalau demokrasi yang dipertontonkan di panggung debat seperti itu, ya apa dampaknya kepada publik. Nah kami berharap sebenarnya debat-debat itu tinggal tersisa satu debat lagi. Supaya jangan kita terjebak dengan gimmick. Sudah bosan kita dengan gimmick-gimmick. Kita maunya substansi. Kita mau pemimpin yang bisa menunjukkan benar-benar peduli terhadap permasalahan. Bukan segera ingin menutupi kekurangan-kekurangan dirinya dengan akhirnya menggunakan gimmick-gimmick yang tidak substansial. Baik, saya ke Mas Ismail. Mas Ismail, calon wakil presiden dari Amin, Gus Muhaimin ini termasuk yang banyak istilahnya dirundung melalui pertanyaan-pertanyaan yang teknis. Tanggapan Anda terkait debat semalam seperti apa? Pertama, saya sebenarnya dari pagi sampai sekarang ini menunggu komentar dari Presiden Jokowi terkait dengan hasil debat tadi malam. Sama seperti debat-debat sebelumnya, bagaimana Presiden Jokowi memberikan koreksi dan komentar. Saya lagi tunggu itu sebenarnya. Karena kejadian debat semalam ini
Ini menjadi tontonan yang menurut saya tidak memberikan edukasi yang baik, tidak memberikan pemahaman yang baik kepada publik. Kami melihat bahwa kenapa akhirnya kemarin putusan MK itu sebelumnya menetapkan batas usia capres-cawapres 40 tahun, akhirnya kita ketemu jawabannya. Bahwa memang membutuhkan pemimpin bangsa itu levelnya bukan hanya sebatas punya gagasan, bukan hanya sebatas punya pikiran, tapi punya perilaku yang baik khusus kepada yang lebih tua. Kami menyaksikan dalam konteks perdebatan tadi malam di debat keempat cawapres, melihat bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat. Banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak memberikan nilai yang baik untuk masyarakat. Saya melihat respon yang begitu luar biasa. Akhirnya Mas Gibran ini kan karena perdebatan tadi malam berhasil menempati posisi pertama di sejumlah sosial media platform jejak pendapat pada posisi sentimen negatif. Jadi bukan sentimen positif, tapi sentimen negatif dari sejumlah respon yang diberikan. Kalau tadi pertanyaan Mbaknya bagaimana kemudian Gus Muhaimin diberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa direspon, saya justru melihat bahwa Gus Muhaimin masuk pada jawaban-jawaban yang sifatnya policy, yang sifatnya kebijakan. Karena beliau paham bahwa pemimpin bangsa yang akan ditentukan 14 Februari mendatang ini bukan pemimpin yang dipilih karena istilah-istilah atau hal-hal yang tidak dipahami oleh masyarakat. Kita justru ingin melihat siapa yang paling pantas, siapa yang paling paham mengelola tata kelola pemerintahan dengan kebijakan polisi yang dia ambil itu berdampak luas untuk publik gitu. Oke, baik, saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, ini banyak sekali sentimen negatif terhadap penampilan Gibran semalam yang memang sejak debat cawapres yang pertama itu terus menggunakan istilah-istilah teknis. Apa ini memang strategi dari Gibran? Tidak ada strategi atau gimmick dari Mas Gibran karena persoalan visi misi itu kan sudah tertampung seluruhnya. Jadi ini kan soal debat biasa yang dimana setiap orang juga sering berdebat dalam setiap waktu. Tidak ada upaya untuk menjebak, memperolok, mempermalukan, tidak ada. Jadi semuanya itu adalah dalam kerangka sebagai bagian untuk pendidikan politik rakyat. Misalnya soal lithium ferrofosfat, itu kan bukan dalam rangka untuk menjebak dan bukan dalam kerangka hal yang teknis-teknis yang dipertanyakan, justru itu prinsip gitu loh. Jadi persoalan kata, persoalan substansi memang banyak tafsir setiap pasangan calon. Bagi kami hal itu penting gitu. Tapi tidak ada upaya untuk memperolok, mempermalukan dari pasangan calon. Justru kita menjaga agar proses debat ini berlangsung dengan baik. Gitu. Baik, Mas Michael langsung boleh ditanggapi? Ya, justru saya ingin menanggapi tadi pernyataan dari Mas Ismail ya. Ada beberapa yang sebenarnya saya kurang setuju nih Mas. Menurut saya pemuda Indonesia itu banyak yang sebenarnya punya etika yang baik, yang menjunjung tinggi adab di atas ilmu. Jadi kalau tiba-tiba ada seorang calon yang kita anggap merepresentasikan pemuda, saya rasa mungkin calon ini yang sebenarnya tidak merepresentasikan pemuda gitu. Karena saya juga pemuda juga dan menurut saya kita punya potensi yang seharusnya tidak kemudian karena usia kita dianggap tidak bisa menunjukkan potensi tersebut. Jadi saya rasa ya ini bukan soal usia, tapi memang mungkin ada karakter atau kebiasaan yang menabrak etika, menabrak aturan, dilakukan berkali-kali dalam debat atau bahkan di awal saat terkait dengan putusan MK yang masih dibawa sampai sekarang. Nah ini yang kita, kalau kita lihat dari perdebatan kemarin ya saya lihat banyak sekali gestur-gestur yang ditunjukkan oleh Mas Gibran itu yang menunjukkan merendahkan calon wakil presiden lainnya. Baik, saya langsung ke Mas Yoga. Apa memang karakternya seperti itu, suka merosting atau bagaimana Mas Yoga? Pak Gibran? Gak ada upaya roasting, merendahkan, mempermalukan, memperolok. Jadi mungkin saja itu memang bahasa-bahasa anak muda dengan gaya-gaya anak muda yang dari kaum milenial, Gen Z juga berbeda tafsir. Tapi itulah memang sebuah perdebatan dengan banyak tafsir dan banyak gaya dari pasangan calon masing-masing. Kami serahkan kepada masyarakat pemilih untuk memilih mana yang terbaik, karena debat ini kan salah satu model kampanye yang diatur di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, ya kan, sebagai bagian pendidikan politik rakyat dalam rangka sosialisasi kampanye dan dalam rangka untuk mengembangkan program agar masyarakat tahu pilihan apa yang terbaik buat dirinya. Tidak ada upaya gimmick, roasting,
mempermalukan, merendahkan orang. Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Baik, Mas Ismail, tanggapan Anda? Kalau tidak ada upaya gimmick dan upaya mempermalukan, berarti yang dipertontonkan tadi malam itu sepertinya sifat alamiah, sifat yang memang terbawa dan karakter yang memang sudah seperti itu adanya. Tentu saja kita sangat amat sayangkan hal-hal seperti ini dipertontonkan kepada publik. Kenapa? Yang menyaksikan ini adalah jutaan pasang mata. Dan kita perlu ingat bahwa sorotan ini bukan hanya hadir pada konteks sorotan nasional, tetapi ini jadi bahan diskusi internasional terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita justru ingin sebenarnya hadir gagasan, hadir narasi, hadir ide yang bisa kita tukar dalam konteks perdebatan di debat Cawapres tadi malam. Tentu saja apa yang disampaikan Mas Viva Yoga terkait dengan pertanyaan LFP misalnya, itu bagus, tetapi dalam konteksnya tidak diberikan penjelasan sedari awal, dan juga disampaikan oleh Prof. Mahfud. Bahkan kemarin ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Cawapres 02 ternyata tidak punya jawaban, itu dianggap sebagai pertanyaan yang receh. Nah, ini artinya bahwa apa yang menjadi konteks perdebatan tadi malam, sebenarnya yang berdebat itu hanya paslon 01 dan paslon 03. Paslon 02 lebih kita lihat kepada model-model yang lama yang dipertontonkan, sayangnya sudah nggak laku. Akhirnya yang muncul adalah sentimen negatif yang akhirnya masyarakat menilai bahwa ternyata persoalan etik itu masih terus berlangsung. Baik, Mas Yoga silakan langsung. Ya, dari sisi substansi Mas Gibran menguasai beberapa hal dasar itu sesuai dengan topik ya. Jadi karena menguasai, dan itu juga bagian dari kehidupan dia selama menjadi wali kota, soal lingkungan, soal konservasi, soal pangan gitu loh. Jadi dengan adanya bahasa-bahasa seperti itu ya, kami persilahkan kepada masyarakat untuk menilai mana yang terbaik. Apakah itu menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat. Tapi bagi kami tidak adalah upaya untuk melakukan sesuatu yang negatif dan itu menjadi bagian untuk melecehkan terhadap semuanya. Tidak, justru Pak Prabowo menekankan kita harus sabar dan kita menjalankan sesuai dengan perjuangan kita. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu tetap pada koridor yang benar. Kalau dari sisi materi perdebatan itu ya silakan mereka menilai, menafsirkan substansi masalah, topik masalah. Tapi intinya bahwa itu menjadi bagian yang normatif. Karena perdebatan itu adalah bagian dari sesuatu yang sudah diatur di Undang-Undang Pemilu, Mbak. Baik, saya ke Mas Michael. Mas Michael, menurut Anda seorang capres ataupun dalam konteks ini adalah cawapres lebih baik menguasai menawarkan solusi atau lebih menguasai hal-hal yang teknis gitu? Ya tentu dua-duanya penting pasti ya. Kalau kita bicara substansi, ada kebijakan umumnya, kemudian bisa mengeksekusi di level detail. Tapi kegiatan debat, kemudian rangkaian kampanye sebenarnya bukan hanya bicara visi misi saja, tapi ada satu kesempatan kita menilai karakter pemimpin kita. Dan di budaya ketimuran, walaupun saya juga masih muda ya, tapi saya yakin bahwa banyak dari kita punya keyakinan adab itu di atas dari ilmu. Substansi kita bisa terus berdebat, dan seharusnya kita berdebat substansi. Tapi kalau adab dan etika tidak kita junjung tinggi, kalau ada kesempatan di mana seorang pemuda malah justru seperti tidak menghormati yang lebih tua dan lebih senior dan memang sudah punya pengalaman, saya rasa itu juga tidak pas begitu. Dan itu yang dipertontonkan kemarin. Kita tentu berharap ada contoh-contoh yang baik di dalam demokrasi, ada peradaban yang kita mau jaga, ada budaya yang kita mau jaga, tata krama yang kita mau jaga. Kita bicara substansi dalam kerangka itu. Demokrasi ini harus bisa kita lakukan dengan terhormat. Demokrasi ini kita lakukan secara substansial dengan saling menghormati, bukan dengan itikat, niat saling menjatuhkan. Buktinya apa? Buktinya pada saat mau menjelaskan istilah greenflation, Mas Gibran sampaikan apa? Oh ya, saya niatnya tidak menjelaskan apa arti istilah itu. Artinya apa? Artinya dari awal memang tidak ingin menjelaskan, sehingga harus diklarifikasi, bahkan moderator yang memaksa untuk mengklarifikasi maksud pertanyaannya apa, begitu. Jadi itikat-itikat inilah yang saya rasa di dalam momen perdebatan, di dalam masa kampanye ini ya, ini menjadi penilaian dari publik, dari masyarakat, tipe dan karakter pemimpin seperti apa yang kita inginkan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, yang akan menjadi wajah Indonesia di muka dunia juga. Dan kita berharap pemimpin yang akan memimpin Indonesia ini punya substansi, tapi juga punya karakter yang teruji dan baik. Baik, saya tunggu jawaban Mas Yoga, Mas Viva Yoga, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, iNews Sore akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, kembali kita akan melanjutkan diskusi debat keempat calon wakil presiden pemilu 2024. Tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu salah satu gimmick yang diperlihatkan Gibran Rakabuming Raka. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Saya ke Mas Viva Yoga. Mas Viva Yoga, ejekan lewat gestur yang dilakukan oleh Gibran dalam debat semalam ini dianggap bermasalah secara etika oleh masyarakat. Itu enggak ejekan, Mbak Anissa, dan tidak ada upaya untuk mempermalukan Prof. Mahfud. Kan beberapa kali Mas Gibran sama Pak Mahfud juga ketemu sebelum perdebatan ini, apalagi menjadi menterinya Pak Jokowi. Jadi upaya untuk merosting, kemudian mempermalukan itu tidak ada. Jadi gaya-gaya bahasanya Mas Gibran seperti itu ya, sedikit bercanda seperti itu jangan ditafsirkan secara berlebihan gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari proses perdebatan yang kita ingin agar perdebatan itu menjadi baik, menjadi substantif, dan ini adalah dalam kerangka agar rakyat bisa mengerti, memahami program-program seluruh pasangan calon. Jadi kalau kemudian dari perspektif etika gitu ya terserah masyarakat menilai. Yang dipastikan ya kalau 01 dan 03 pasti akan menganggap tidak beretika. Hal itu sama ketika ada Pak Prabowo kemarin kemudian ditanyakan soal lahan yang ternyata tidak benar, kemudian mengajak beberapa korban yang ternyata juga tidak benar, ya kami melihat bahwa itu tidak benar gitu. Tapi baik. Jadi apakah Mas Yoga? Jadi apakah memang ada usaha dalam tanda kutip balas dendam yang dilakukan Pak Gibran semalam atas debat sebelumnya? Ya tidak ada. Balas dendam itu tidak boleh dan dilarang oleh agama manapun gitu ya. Jadi tidak ada upaya ke arah sana. Jadi yang saya artikan itu adalah proses-proses semacam itu di dalam gestur, di dalam narasi, di dalam pilihan kata, diksi, di dalam pernyataan-pernyataan dalam perdebatan itu saya rasa semuanya baik ya dalam rangka agar proses sosialisasi program, kemudian ide, gagasan yang saling bertukar pikiran itu bisa mencerdaskan dan mencerdaskan. Baik Mas Michael, kalau Anda melihatnya itu ejekan lewat gestur atau memang karena kedekatan Pak Gibran dengan Pak Mahfud? Ya, kalau kita lihat dari interaksi keduanya pada saat itu sih itu bukan masalah kedekatannya. Menurut saya niat dan tindakannya itu sekali lagi publik bisa menilai. Tapi kalau dari saya yang menyaksikan itu jelas-jelas ingin mendiskreditkan dan mengejek dari apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Padahal kalau kita pelajari statementnya Prof. Mahfud bicara soal ekonomi sirkular itu sangat relevan terkait dengan pertanyaannya inflasi hijau. Justru pada saat Prof. Mahfud sudah memberikan jawaban itu, kemudian Mas Gibran bilang, oh saya nggak bisa ketemu jawabannya, artinya Mas Gibran tidak paham apa yang ditanyakan. Jadi menurut Anda yang mencari jawaban itu settingan atau spontan? Kalau dilihat dari itu sih spontan ya, saya rasa kalau itu disetting agak berlebihan ya. Mudah-mudahan tidak disetting. Dua-duanya serba salah, disetting salah, nggak disetting juga kalau itu terjadi secara alamiah, ya kita juga bertanya-tanya. Kenapa secara alamiah bisa melakukan tindakan tersebut kepada lawan debat? Gestur itu bahkan sebenarnya lebih kasar daripada kata-kata menurut saya. Justru kalau di budaya kita kan ya kita mungkin kalau ke orang nggak pakai kata-kata yang kasar, tapi kalau gestur kita menunjukkan
niatan hati kita itu justru itu lebih dalam dan lebih tajam. Jadi itu yang kami sayangkan sebenarnya, bahwa perdebatan itu harusnya menjadi forum yang beretika, forum beradab, dan ini ajang adu gagasan dan disaksikan jutaan orang. Itu yang kita harapkan menjadi kesempatan semua cawapres bersinar, bukan 1-2, semuanya bersinar. Bukan kemudian menggunakan gestur-gestur yang ya menurut saya sih itu tidak pada tempatnya lah. Tidak tepat sekali itu. Baik, saya kembali ke Mas Yoga. Mas Yoga, dari sejumlah poin yang disampaikan oleh Pak Gibran kemarin, menurut Anda substansinya yang memberikan solusi dan selesai dalam debat kemudian menelurkan sebuah ide baru untuk pemimpin Indonesia apa? Satu, tetap melanjutkan dan memperbaiki program food estate, karena food estate itu adalah salah satu alternatif dan solusi terbaik dalam menghadapi krisis pangan. Bayangkan 3 juta jiwa setiap tahun akan lahir, dan dalam setiap tahun terjadi konversi atau alokasi fungsi yang berbeda dari pertanian ke properti dan industri sebanyak 100.000 hektar area. Ini bicara bukan soal bibit dan benih serta pupuk, tapi ini bicara soal lahan yang sebagian besar pertanian 55% ada di Pulau Jawa, dan food estate ini menjadi salah satu alternatif yang dalam kerangka untuk membangun kedaulatan negara dengan kemandirian pangan, energi, dan air. Jadi yang kedua, banyak yang salah paham soal program food estate. Ya, food estate itu tidak bertentangan dengan pertanian rakyat. Justru food estate itu adalah supporting unit dari pertanian rakyat. Karena yang menguasai food estate itu adalah negara, bukan corporate. Dan yang ketiga, food estate ini tidak gagal. Food estate ini dalam proses ya, karena membayangkan dalam food estate ini baru beberapa waktu belakangan ini sudah bisa untuk melakukan produksi meskipun itu baru demplot 10 hektar area. Jadi hal-hal yang menyangkut soal lahan, kemudian soal bagaimana proses pengembangan food estate bukan hanya soal pertanian, tapi juga perikanan dan peternakan dalam satu lokasi, itu memang harus disosialisasikan dan diprogramkan sebagai satu kesatuan agar ketahanan pangan kita bisa menjadi baik untuk pencegahan proses krisis pangan dunia. Baik, saya kembali ke Mas Michael. Mas Michael, kalau menurut Anda substansi ataupun solusi yang konkret semalam itu keluar atau tidak? Saya rasa ketiga cawapres sebenarnya ada satu hal yang mereka setujui, yaitu ada kegagalan dalam food estate. Bahkan Mas Gibran juga menyampaikan ada gagalnya, dan cukup banyak gagalnya, begitu. Bedanya mungkin ada cawapres yang bilang gagal total, ada yang bilangnya gagal sebagian. Tapi kan kita mau melihat data dan fakta. Nah, itu seharusnya kita harapkan kalau mau menjelaskan tentang keunggulan dari program food estate yang selama ini sudah berjalan, itu dijelaskan. Tapi kalau dari Prof. Mahfud sampaikan, dalam pelaksanaannya, dalam eksekusi ini banyak hal yang merugikan alam. Yang ini kita harus tata kembali, kita harus perkuat. Nah, ini kenapa bicara dari pengalaman sangat penting. Kita ambil contoh misalkan Pak Ganjar ya, sebagai Gubernur Jawa Tengah 10 tahun. Beliau berhasil mendorong pembangunan lebih dari 1.000 embung, kemudian menciptakan 282 desa mandiri pangan, dan juga 2.500 lebih desa mandiri energi. Jadi topik-topik yang kemarin dibahas memang bukan Pak Ganjar yang tampil, tapi baik Pak Ganjar dan Prof. Mahfud di dalam apa yang selama ini sudah dikerjakan, kapasitasnya masing-masing, menunjukkan kinerja yang memang berdasarkan hasil. Nah, itu yang kita mau bawa ke depan. Bahwa kita bicara solusi-solusi soal ketahanan pangan, solusi-solusi soal energi, itu memang ada basis pemikiran yang didukung oleh hasil kerja selama ini. Dan itu yang Prof. Mahfud juga sampaikan. Satu, yang digarisbawahi di ujung, kesimpulan yang Prof. Mahfud bawa apa? Bahwa ke depan ini kita perlu regulasi yang kuat. Jadi bicara soal visi misi, gagasan, solusinya apa? Harus ada regulasi yang kuat. Permasalahan tambang ilegal, bukan soal masalah izin ada atau nggak ada. Faktanya sekarang ini, izinnya dicabut pun, atau tidak ada izin sama sekali, ada putusan dari Mahkamah Agung, tidak ada yang mengeksekusi, karena ada banyak sekali oknum di sana. Artinya apa? Perlu ada ketegasan. Dan butuh sosok seperti Prof. Mahfud, yang paham hukum, yang bisa bersikap adil, punya objektivitas dan integritas dan etika untuk bisa mengeksekusi dan menjalankan itu sebagai eksekutif, yaitu wakil presiden. Dan tentunya dengan pengalaman Pak Ganjar juga memimpin Jawa Tengah selama ini, diberikan mandat yang lebih besar akan bisa mengayomi lebih banyak lagi petani. Jadi itu yang kita mau bawa, bahwa ini bukan sekedar adu gimmick, kita bawa ke level adu gagasan dan adu rekam jejak. Dan itu kita kawinkan untuk kepemimpinan ke depan. Tapi sayangnya perdebatan kemarin terlalu habis waktunya oleh banyakkan gimmick ya. Jadi kita nggak bisa membahas dengan tajam, itu yang kita sayangkan ya. Dan ya kita harap forum-forum seperti ini
Ya tentu dari kami terus menjelaskan terkait dengan visi misi kami, dan mungkin dari tim 02 sibuk mengklarifikasi. Nah, tapi kita berharap substansi akan lebih dikedepankan di sisa 3 minggu ini supaya masyarakat bisa memilih dengan baik di hari pemilihan nanti. Baik, Mas Yoga, di debat Cawapres yang pertama, tepatnya di debat kedua, itu Pak Gibran juga menggunakan gesture yang sama, walaupun yang kemarin kami menilai lebih banyak daripada yang sebelumnya gitu. Apakah ini memang gaya beliau ketika sedang berdebat atau ketika sedang menyampaikan aspirasi? Ya memang tiap orang kan memiliki gaya narasi yang berbeda-beda, Mbak Anissa. Jadi silakan menilai apakah itu bagian dari otensitas atau gimmick-gimmick. Saya rasa soal gimmick sih nggak ada, kita ini mengarah ke hal-hal yang gimmick. Jadi hal-hal yang spontanitas seperti itu adalah mungkin bagian dari sikap-sikap yang mungkin terlalu hal-hal yang menunjukkan kedekatan atau hal-hal yang dianggap sesuatu yang normatif gitu. Makanya kan banyak tafsir. Kalau bagi 01 dan 03 sih memang tidak ada benernya Mas Gibran itu. Oke, Mas Yoga. Dan gini, dan mereka sibuk untuk mengkritik program kita. Gitu. Baik. Tidak apa-apa, itu sesuatu yang wajar saja. Ya, kita akan tetap menjalankan program-program sesuai dengan sosialisasi dan akan kita jelaskan kepada masyarakat tentang food estate. Kemudian tentang beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan, konservasi alam, energi yang terbaru dan terbarukan, dan lain sebagainya. Mas Yoga, terkait sentimen negatif Pak Gibran pada debat semalam, apakah akan menjadi evaluasi? Ya, kalau soal sentimen negatif atau positif di media sosial, itu harus kita teliti ya, apakah itu memang betul-betul organik atau tidak gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kan di media sosial itu kan segala sesuatu bisa diamplifikasi melalui konten-konten kreator dan seakan-akan itu terlihat otentik dan organik, padahal kan kenyataannya tidak. Kita juga meneliti tentang perkembangan media sosial itu dan kita punya jawabannya ya. Jawabannya ya terserah. Jadi sentimen negatif itu dibuat oleh buzzer lawan gitu maksudnya Mas Yoga? Ada beberapa hal-hal yang menurut saya ya tidak semuanya organik juga Mbak Anissa, tidak semuanya organik ya kan gitu. Jadi ya kita sudah tahu lah, sama-sama tahu bagaimana algoritma dari media sosial, bagaimana hal yang berkaitan dengan marketing digital, kampanye digital. Jadi hal yang bersikap negatif atau positif nanti kita tentukan di 14 Februari 2024. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Michael. Kalau menurut Anda, apakah debat semalam itu banyak sekali gimmick, memang sengaja untuk memproduksi chop-chopan atau potongan-potongan video yang bisa diviralin di media sosial? Ya, memang seringkali kan dalam politik gimmick itu tidak bisa terlepaskan ya. Pasti ada aja lah dalam praktek demokrasi, kampanye itu kan ada gimmick-gimmick ya. Tapi ya saya sih berharap jangan terlalu cringe juga gimmicknya. Itu satu istilah yang kemarin juga sempat naik di sosmed. Pada saat melihat aksi dari Mas Gibran itu cringe gitu rasanya. Kenapa sebegitunya gitu, kayak agak nggak pas aja rasanya. Jadi ya kami berharap standar demokrasi bisa kita jaga, kita kembali kepada substansi. Kita juga di sini kan adu gagasan dan adu rekam jejak. Saya rasa banyak pemuda yang berpikiran sama seperti saya juga, bahwa kita ini muda bukan berarti asal ngomong, asal kritik, dan seolah-olah kita bebas untuk nabrak semua aturan karena kita muda. Saya rasa banyak pemuda di Indonesia yang berproses, kita merintis dari bawah, kita bekerja keras, kita berjuang, dan kita menunjukkan adab dan etika kita. Baik. Itu adalah sisi-sisi kepemudaan yang saya harap tidak terlupakan dalam kontestasi demokrasi ini. Dan kita mau jaga tunjukkan itu nanti di tanggal 14 Februari. Baik, terima kasih Mas Michael, terima kasih Mas Viva Yoga telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih. Pemirsa,
Pemirsa, perdebatan sengit terjadi dalam debat Cawapres semalam. Mahfud MD yang memiliki pengalaman dan sudah merasakan situasi langsung di lapangan berhadapan dengan solusi dari paslon lain. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk cabut aja iupnya. Nah itu masalahnya, mencabut iup itu banyak mafianya, Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Kami punya program petani, bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja. Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang nggak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini? Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh, segampang itu. Oke. Masalah pangan, masalah impor 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya per hari ini catatan data ini harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,7 juta ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya. Kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 1 bedeng pekerja proyek pembangunan parkir salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Puri Indah Kembangan, Jakarta hangus terbakar. Allahu Akbar, bedeng proyek habis, kebakaran bedeng proyek habis. Kobaran api dengan cepat membakar 1 bedeng pekerja proyek pembangunan parkir di salah satu pusat perbelanjaan Jalan Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat, Senin sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian bangunan berlantai 2. 11 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Bukan ke PT Project. Kan ada motor yang terbakar, berapa motor yang terbakar? Penyelidikan, dan kita ambil pun data. Ada korban jiwa ada? Tidak ada, informasi tidak ada. Ya, motor-motor aja. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar 8 sepeda motor milik para pekerja proyek. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Diduga korsleting listrik pada bedeng-bedeng pekerja. Baru kita sisir sekitar 8 motor lah yang kena kebakaran. Awal mula kebakaran ini apa sih Pak Lurah? Awal mula terjadi kebakaran tadi diduga korsleting listrik yang berasal dari lantai 2 kalau nggak salah, info yang terima. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan masa pendukungnya, Anies menargetkan kemenangan 80% di Jawa Barat.
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menghadiri kampanye di Stadion Mini Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan masa pendukungnya, Anies berulang kali menggaungkan perubahan. Anies juga berjanji akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan menghentikan praktik orang dalam. Selain itu, Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar akan meraup suara di Jawa Barat hingga 80%. Begitu banyak masyarakat yang hadir dan bukan hanya jumlahnya tapi semangatnya. Karena kalau jumlah banyak, saya bilang tadi, maka bisa dikerahkan pakai bis. Di sini nggak ada tuh pengerahan pakai bis. Semua datang sendiri-sendiri dengan kendaraan sendiri, menggambarkan bahwa mereka memang antusias untuk perubahan. Kami makin optimis dengan Jawa Barat. Dan saya ingin mengingatkan kepada semua, mari kita jaga terus sampai dengan 14 Februari. Anies mengajak seluruh pihak untuk datang ke TPS 14 Februari 2024 mendatang dan mengawal jalannya pemungutan suara agar betul-betul jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ismalia Nadifa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sowan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam pertemuan itu Prabowo meminta izin terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta. Usai bertemu Sultan Hamengkubuwono selama 1 jam, Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka meminta izin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta. Soal melaporkan yang minta izin masuk ke daerah lah, dapat tidak tadi pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan, masalah teknologi dan sebagainya. Dia kasih berikan kami terima juga pandangan beliau tentang beberapa hal. Selain itu, Prabowo mengaku meminta pandangan-pandangan Sultan mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi serta masalah masa depan. Kami mau ngobrol macam-macam tentang perbankan, itu kita bicara secara umum dan nanti ya kita menyatukan pikiran. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan tidak ada pembahasan yang bersifat khusus dalam pertemuan bersama Prabowo dan Gibran. Kedatangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini juga mendapatkan sambutan dari para relawan dan simpatisan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 kembali melanjutkan agenda kampanye dengan mengunjungi Lampung. Ganjar bersilaturahmi ke pondok pesantren dan menghadiri kampanye akbar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan kampanye dengan mengunjungi Lampung. Kedatangan Ganjar saat tiba di Bandara Raden Intan II disambut adat kerajaan skala bak Kepaksian Pernong dengan atraksi silat labung angin. Atraksi silat labung angin kerajaan skala bak ini merupakan tradisi adat khusus penyambutan tamu agung atau kehormatan yang datang ke bumi Lampung. Ganjar Pranowo dijadwalkan menghadiri istighosa dan doa bersama kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Ponpes Rodlotus Solihin di Desa Bumi Restu, Kecamatan Panas, Lampung Selatan. Bagaimana guru agama, wabil khusus guru Madin ya, karena sebagian besar muslim mendapatkan perhatian dan insentif. Bagaimana memanfaatkan zakat infak sodakoh untuk pengembangan keumatan, ya, termasuk tentu pembinaan-pembinaan kerohanian untuk membuat anak-anak kita ya spiritualnya bagus, tapi karakternya juga bagus, menghormati sesama, dan mereka punya jiwa yang moderat. Saya kira ini penting untuk bangsa ini. Ganjar akan menghadiri gelaran kampanye akbar di lapangan Expo Kalian dan Lampung Selatan.
Kegiatan istighosa dan kampanye akbar ini dihadiri puluhan ribu pendukung dan relawan Ganjar Mahfud. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter saat debat Cawapres malam tadi. Menurut hasil analisis Drone Emprit, nama Gibran paling banyak dikritik warganet karena dianggap bersikap konyol dan kurang beradab. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter saat debat keempat Pilpres 2024 Minggu malam. Hasil analisis Drone Emprit terhadap kicauan warganet di Twitter pada Minggu pukul 7 hingga 10 malam menunjukkan Gibran paling banyak disebut warganet. 60% pembicaraan warganet terhadap Gibran berisi kritik bernada negatif, sementara Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar justru paling banyak mendapat sentimen positif. Menurut pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, hal ini kurang menguntungkan bagi Gibran Rakabuming Raka. Mayoritas warganet menyayangkan sikap Gibran saat debat. Gibran dinilai kurang memiliki adab dan kerap bersikap konyol. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai debat kedua calon wakil presiden 2024, Mahfud MD mendapatkan suara terbanyak dalam polling terkait cawapres yang menjawab pertanyaan paling tepat dalam debat semalam. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD unggul dengan nilai kepuasan sebesar 78,9%. Penampilan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD paling memuaskan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di JCC Senayan, Jakarta Minggu malam. Dalam survei Litbang Kompas, Mahfud unggul dari kedua rivalnya, Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud mendapatkan nilai kepuasan tertinggi dan berada pada nilai 78,9%. Disusul Gibran dengan tingkat kepuasan 68%. Sementara Muhaimin Iskandar berada di peringkat terakhir dengan tingkat kepuasan 61,2%. Hanya 20,4% yang menilai penampilan Mahfud tidak memuaskan, sedangkan Gibran mendapatkan nilai ketidakpuasan 30,6% dan Muhaimin Iskandar sebesar 38,1%. Penilaian kepuasan terhadap kandidat setidaknya dinilai dari 3 aspek, yakni menjawab pertanyaan secara lancar dan jelas. Mahfud memperoleh nilai 7,4, sedangkan Gibran mendapatkan nilai 7,1 dan Muhaimin Iskandar meraih nilai 6,9. Pada kemampuan menjawab dan menguasai permasalahan, Mahfud meraih nilai tertinggi 7,4, Gibran memperoleh nilai 7 dan Muhaimin Iskandar 6,9. Sementara pada aspek penampilan kandidat di atas panggung, Mahfud MD tetap unggul dengan nilai 7,7. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 7,6 dan Gibran berada di posisi terendah dengan nilai 7,3. Selain itu, Mahfud juga unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Mahfud MD dianggap sebagai cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 54%. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 22%. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat keempat pemilu 2024 yang diikuti calon wakil presiden menuai ragam reaksi dari elit hingga publik. Debat yang semestinya jadi panggung adu gagasan diwarnai celutukan recehan. Debat keempat pemilu 2024 yang diikuti calon wakil presiden menuai ragam reaksi dari elit hingga publik. Bertumpuk masalah lingkungan yang darurat penanganan dan penyelesaian, dinilai publik tertutupi gimmick dan drama definisi berbagai istilah asing yang kembali dimunculkan oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih.
Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Kepada calon wakil Pertanyaan Gibran terkait cara mengatasi inflasi hijau dijawab Mahfud dengan ekonomi sirkuler. Di momen inilah Gibran menunjukkan sikap yang dinilai publik tak santun dan tidak mengedepankan adab. Karena Gibran menyebut Mahfud tak paham konteks pertanyaan yang diberikannya. Merespons pernyataan Gibran, Mahfud MD menyebut enggan menjawab karena menilai jawaban Gibran ngawur dan recehan. Cara, silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Mahfud kemudian menanyakan Gibran terkait impor komoditas pangan yang masih dilakukan oleh Presiden Jokowi hingga saat ini. Padahal pada debat Capres Pemilu 2019, Jokowi berjanji berhenti mengimpor komoditas pangan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Debat Cawapres pada Minggu malam masih menyisakan ragam tanda tanya dan keresahan atas komitmen penanganan bertumpuk masalah lingkungan. Sudahkah para Capres-Cawapres menunjukkan argumen yang bertaji dan solusi yang tepat sasaran untuk masalah lingkungan? Tim Liputan iNews melaporkan. Masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan. Pemirsa, Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Ridwan Kamil akan segera diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kampanye di acara Badan Pemusyawaratan Daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Rangkaian pemeriksaan akan segera dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat. Rencananya, pemeriksaan akan diawali dengan pemanggilan saksi yaitu Ketua BPD Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, Bawaslu juga memastikan akan memanggil Ketua TKD Prabowo Gibran, Ridwan Kamil. Pemanggilan akan dilakukan usai pemeriksaan para saksi. Ya pasti ada lah. Kapan Pak? Setelah memanggil para saksi. Kita kan masih punya waktu 14 hari kerja ya. Dari sejak meregister kemarin tanggal 17 kalau nggak salah. Sebelumnya beredar video acara yang diduga kampanye terselubung yang melibatkan Ridwan Kamil selaku Ketua TKD Prabowo Gibran. Dalam acara yang digelar di acara Jambore BPD ini, Ridwan Kamil kedapatan memberikan uang kepada warga yang naik panggung. PDI Perjuangan pun melaporkan video ini atas dugaan pelanggaran kampanye. Pasalnya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 2 tentang Pemilihan Umum, BPD termasuk pihak yang dilarang terlibat politik praktis dan harus bersikap netral dalam proses pelaksanaan pemilu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Saat kampanye terbuka di Provinsi Banten, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Persatuan Pembangunan P3 Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan 400.000 suara pemilu 2024 di Provinsi Banten. Di saat yang sama juga digelar workshop kewirausahaan, pelatihan pembuatan sabun cuci piring, solusi bisnis rumah tangga. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sandiaga Uno menyapa warga saat workshop kewirausahaan pelatihan pembuatan sabun cuci piring solusi bisnis rumah tangga di Pandeglang, Banten. Digelar di Gedung Wisma PKPRI, Kabupaten Pandeglang, Banten, acara ini dihadiri ratusan simpatisan P3. Warga terutama ibu-ibu diajarkan cara membuat sabun cuci piring dengan bahan-bahan yang mudah dan gampang dicari. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadikan sumber penghasilan warga terutama para ibu-ibu. Dengan rakyat, dengan memberikan solusi yang tepat dan yang paling dirasa tepat saat ini adalah bantuan modal usaha. Ini yang telah kita berikan dan juga pelatihan serta pemasaran. Kita bisa lihat antusiasme warga yang sangat tinggi di Pandeglang dan target P3 yang linear dengan kemenangan Pilpres ini kita harapkan bisa kita wujudkan dengan kegiatan. Sandiaga juga mengajak semua kader P3 harus mampu mengawal dan menjaga momentum positif yang P3 miliki sekarang. Sandiaga menargetkan perolehan 400.000 suara di pemilu 2024 di Provinsi Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.